Teman-teman muda, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting, yaitu kapan sih sebenarnya hubungan yang kita bangun bisa dikatakan berhasil ataupun sukses. Nah, saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu serta memberkati teman-teman muda, sehingga kita sama-sama belajar dan kemudian hubungan kita bisa dikategorikan berhasil ataupun sukses. Nah, berikut ini ada beberapa pertimbangan atau ada beberapa poin yang menandakan hubungan yang kita bangun itu berhasil. Nah, poin yang pertama adalah keduanya, baik si cewek ataupun si cowok, keduanya sudah sama-sama dewasa. Nah, sama-sama dewasa itu diartikan bahwa si cewek ataupun si cowok sudah bertanggung jawab, sudah berkomitmen. Nah, tanggung jawab ini mencakup banyak hal. Dalam pekerjaan, ya, dalam perencanaan, semuanya jelas. Jadi orang yang malas bekerja, orang ini tidak bisa dikatakan bertanggung jawab. Sebab dalam hubungan ada sesuatu yang dibangun dan arahnya pasti kepada pernikahan. Nah, kalau dibilang kepada pernikahan, maka ada yang namanya keuangan, finansial. Nah, bagaimana hubungan ataupun pernikahan kelak akan berhasil kalau tidak ada pekerjaan, kalau tidak ada finansial? Bagaimana bisa dikatakan? Untuk itu dibutuhkan kerja keras. Nah, kemudian bertanggung jawab bukan cuma masalah pekerjaan, bukan masalah finansial. Bertanggung jawab juga artinya menjaga perasaan dan hati pasangan. Kita jaga dengan baik. Itu jadi tanggung jawab kita. Nah, kalau kita belum siap bertanggung jawab, berarti kita masih kekanak-kanakan. Kalau kita belum siap bertanggung jawab, maka jangan menjalin hubungan. Karena kalau kita menjalin hubungan, artinya kita siap repot, kita siap direpotkan, kita siap bertanggung jawab, kita siap berkorban, kita siap menjaga hati dan perasaannya. Itu tanggung jawab kita. So, hubungan yang berhasil adalah hubungan yang keduanya, si cewek ataupun si cowok, sudah sama-sama dewasa. Tapi kalau masih cuek, ya, salah satunya masih cuek, masih egois dan hanya main-main, I'm sorry to say, itu masih kekanak-kanakan. Ya, itu yang pertama. Nah, kapan hubungan bisa dikatakan berhasil? Maka yang kedua adalah ketika keduanya sepadan. Artinya begini, sepadan itu bukan satu suku. Sepadan itu bukan sama-sama pendidikan tinggi. Sepadan itu bukan sama-sama kaya. Sepadan artinya, kalau teman-teman lihat kedua tangan saya, tangan kanan dengan tangan kiri, ya, masih ada ruas yang kosong. Nah, sepadan itu artinya begini, dia saling, ya, dia saling. Jadi tidak ada lagi yang kosong. Nah, sepadan artinya saling. Saling apa? Saling membangun, saling mengasihi, saling mengingatkan, saling menolong, saling mendoakan, saling memberi semangat, saling. Tapi kalau dalam menjalani hubungan yang berjuang hanya kamu sendiri, itu tidak sepadan. Ada saya dapati banyak hubungan, ya, anak-anak muda yang berjuang itu cuman ceweknya. Dia berjuang untuk hubungannya, dia peduli untuk hubungannya, tapi cowoknya tidak peduli. Ada juga yang saya dapati cowoknya sangat peduli terhadap hubungannya, sangat memperhatikan hubungannya, tapi ceweknya nggak peduli hubungannya. Nah, ini tidak sepadan. Tapi kalau keduanya saling membangun hubungan, saling mendoakan hubungan, saling mengasihi, itulah yang dikatakan sepadan.
Nah, kalau keduanya sepadan, maka hubungan itu bisa dikatakan berhasil. Apakah kita sudah sepadan? Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kapan hubungan bisa dikatakan berhasil? Maka yang ketiga adalah keduanya, baik si cewek ataupun si cowok, itu seiman, ya, seiman. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab apakah persamaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Apakah persamaan antara terang dan gelap? Tidak ada. Jadi kapan hubungan bisa dikatakan berhasil? Apabila keduanya seiman, sama-sama percaya, ya, tidak yang satu percaya yang mana, yang satu percaya yang mana. Ini tidak bisa dikatakan berhasil. Tapi apabila sama-sama punya Tuhan yang sama, beribadah di tempat yang sama, menyembah Tuhan yang sama, berdoa untuk Tuhan yang sama, ini yang berhasil. Kan gak lucu. Gak lucu. Kamu ibadah di mana, pacarmu ibadah di mana. Kamu percaya Tuhan yang mana, pacarmu percaya Tuhan yang mana. Gak lucu. Di mana mau dibilang berhasil? Hanya karena cinta-cintaan. Dengar saya baik, cinta itu realistis. Cinta itu bisa diukur. Ukurannya jelas. Apa ukurannya? Kebenaran. Kebenaran itu apa? Seiman. Ya. Jadi kapan bisa hubungan dikatakan berhasil? Waktu seiman. Nah, kemudian kapan hubungan bisa dikatakan berhasil? Ini juga penting. Yang keempat ini, hubungan bisa dikatakan berhasil apabila orang tua dia ataupun orang tua kamu sama-sama merestui, sama-sama mendukung. Tapi kalau kalian menjalin hubungan tidak direstui, tidak didukung orang tua, maka dari mana dibilang bisa berhasil? Justru ini gagal. Sebab firman Tuhan berkata, ya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan bahagia di bumi. So, menghormati orang tua itu wajib hukumnya. Nah, kalau kamu jalin hubungan tidak direstui orang tua, itu gagal namanya. So, bangunlah hubungan di mana engkau didukung dan direstui masing-masing orang tua. Nah, kemudian yang kelima, kapan hubungan bisa terbilang berhasil? Maka yang kelima adalah baik si cewek ataupun si cowok, kerohaniannya sama-sama bertumbuh. Ini sangat-sangat penting. Saya percaya apa yang kelihatan berasal dari apa yang tidak kelihatan. Berkat-berkat kita, promosi, semuanya itu berasal dari yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita membangun kerohanian kita yang tidak tampak, ya, tapi buahnya kelihatan, ya, buahnya kelihatan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Bertumbuh secara kerohanian, itulah ukuran keberhasilan. Yang tadi tidak suka beribadah, jadi suka beribadah. Yang tadi tidak suka doa, jadi suka berdoa. Tidak suka nyembah Tuhan, tidak suka baca firman, jadi suka menyembah, jadi suka baca firman. Itulah keberhasilan dalam hubungan. Artinya kerohaniannya bertumbuh. Yang repot adalah dulu kamu rajin beribadah, dulu kamu rajin baca firman, rajin berdoa, tapi begitu kamu jalin hubungan, semuanya tidak pernah lagi kamu lakukan. Itu namanya kamu gagal. So, saya berharap teman-teman muda yang mendengar ini, hubunganmu adalah hubungan yang bertumbuh kerohaniannya. Untuk itu harusnya kita punya jam doa yang sama. Harusnya kita baca firman sama-sama. Harusnya kita nyembah Tuhan sama-sama. Harusnya beribadah melayani sama-sama.
Kalau tidak melakukan itu, maka hubunganmu tidak bisa dikatakan hubungan yang berhasil. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, kapan hubungan bisa dikatakan berhasil? Maka yang keenam adalah apabila hubunganmu itu menjadi teladan dan berkat kepada orang lain. Artinya kehadiran hubungan kalian memberkati orang lain. Orang berkata, luar biasa ya mereka ya. Mereka pasangan yang menginspirasi. Mereka pasangan yang memberkati kehidupan saya. Cara mereka hidup, cara mereka memberi, cara mereka mengasihi, semuanya kehidupan mereka memberkati aku. Nah, kalau hubungan yang kita jalani itu memberkati banyak orang dan menjadi teladan bagi banyak orang, itu hubungan yang berhasil. Tapi kalau hubunganmu jadi batu sandungan, orang jadi menjelek-jelekkan, orang tidak terberkati, itu perlu dipertanyakan, ada apa? Itu hubungan yang harus diperbaiki. Kalau tidak, itu hubungan yang gagal. Nah, kemudian yang ketujuh, kapan hubungan bisa dikatakan berhasil? Maka yang ketujuh adalah apabila si cewek ataupun si cowok, keduanya sama-sama merasakan keyakinan, sama-sama merasakan damai sejahtera. Sebab tanpa keyakinan, tanpa damai sejahtera kepada pasangan, maka tidak akan ada pertumbuhan dalam hubungan tersebut. Tapi kalau keduanya yakin, kalau keduanya damai sejahtera, percayalah, hubungan itu kian lama kian kuat, kian lama kian bertumbuh, dan berhasil memberkati banyak orang. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, kapan hubungan bisa dikatakan berhasil? Yang kedelapan adalah keduanya, baik si cewek ataupun si cowok, keduanya bertanggung jawab. Ya, ingat, pacaran itu untuk orang yang sudah siap bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya harus bekerja, sebab butuh keuangan nantinya, harus punya perencanaan. Ya, ini penting banget. Ada banyak orang menjalani hubungan tanpa tanggung jawab. Orangnya tidak bekerja, orangnya malas, orangnya tidak punya perencanaan, orangnya hanya mengeluh, menyalahkan orang lain. Ini adalah model pasangan atau hubungan yang tidak sehat. So, masing-masing bertanggung jawab, baik dalam pekerjaan, baik dalam keuangan, dan bertanggung jawab juga menjaga hati dan perasaan pasangan masing-masing. Nah, kita juga mesti bertanggung jawab supaya dia tidak kecewa, supaya dia tidak sakit hati, supaya dia tidak marah. Kita juga bertanggung jawab untuk menjaga itu. Ya, itu yang ke-8. Nah, kemudian yang terakhir, kapan hubungan bisa dikatakan berhasil? Maka yang terakhir adalah hubungan itu dibangun atas dasar kepercayaan. Baik si cewek percaya kepada si cowok percaya kepada si cewek. Jadi keduanya sama-sama percaya. Repot kalau tidak ada kepercayaan. Karena kalau kita tidak percaya, yang terjadi adalah curiga, salah sangka. 1-2 kali dicurigain is okay, 3 kali dicurigain is okay. Tapi kalau terus-menerus dicurigain, nggak ada orang yang suka dicurigain. Itu akan memunculkan permasalahan-permasalahan dan tekanan-tekanan. So, belajarlah saling mempercayai, maka hubunganmu akan berhasil. So, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Saya berdoa dari beberapa poin ini ada di dalam hubungan kalian, sehingga hubungan kalian masuk kategori berhasil. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan.
God bless you.